mengenai evolusi pemasaran jasa dan pemasaran relasional jasa pendidikan. Poin yang pertama yaitu evolusi pemasaran jasa pendidikan. Pemasaran secara umum di era modern pada sejarahnya lahir bersamaan dengan revolusi industri. Kemudian dari revolusi industri tersebut melahirkan atau menghadirkan teknologi dan mesin-mesin yang membuat banyak peralihan dalam teknik kelola produksi pangan maupun kebutuhan lainnya. Sehingga kerajinan rumah tangga yang mulanya memproduksi dalam skala kecil berubah menjadi memproduksi dalam skala yang lebih besar. Sehingga menyebabkan banyak manusia yang berdatangan dan berpindah dari desa ke kota untuk bekerja secara modern di pabrik-pabrik yang memproduksi barang-barang yang terkena dampak dari revolusi industri. Kemudian mengakibatkan jumlah produksi yang dihasilkan dari pabrik-pabrik tersebut menjadi sangat besar, bahkan melebihi dari jumlah permintaan dari pasar. Sehingga pada tahun 1920-an banyak yang menyadari bahwa memproduksi barang itu jauh lebih mudah dibanding dengan menjual barang itu sendiri. Kotler dan Fox mendefinisikan tujuan utama dari pemasaran jasa pendidikan. Yang pertama yaitu untuk memenuhi misi sekolah dengan tingkat keberhasilan yang besar. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan kepuasan pelanggan jasa pendidikan. Yang ketiga itu untuk meningkatkan ketertarikan terhadap sumber daya pendidikan. Yang keempat yaitu untuk meningkatkan efisiensi pada aktivitas pemasaran jasa pendidikan. Oleh karena itu, pemasaran jasa pendidikan di sini menjadi lebih dari sekedar aktivitas penjualan, periklanan, dan promosi untuk menciptakan permintaan jasa pendidikan. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa pemasaran jasa pendidikan adalah suatu keterampilan dalam perencanaan dan pengelolaan suatu hubungan. Hubungannya di sini yaitu hubungan antara sekolah dengan orang tua siswa, sekolah dengan masyarakat sekitar, maupun sekolah dengan pemerintah daerah setempat. Yang mana hubungan di sini mengakibatkan pertukaran di sini bisa dianggap yaitu sebagai pertukaran yang berupa material maupun pertukaran yang berupa pemikiran-pemikiran guna untuk mengembangkan pendidikan yang ada di lembaga sekolah tersebut. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Widodo dengan NIM 201180360 akan melanjutkan penjelasan dari teman kami, Saudara Irfandi, yaitu poin yang B yang menjelaskan tentang konsep inti dan tujuan dari jasa pemasaran relasional. Nah, untuk konsep inti itu ada beberapa hal. Yang pertama, memiliki orientasi jangka panjang. Jadi masa pemasaran jasa relasional itu tidak terbatas waktu. Jadi memiliki masa yang sangat panjang. Yang kedua, komitmen dalam pemenuhan janji. Jadi dalam membuat janji itu selalu tepat waktu. Sehingga dapat menimbulkan sikap percaya pelanggan terhadap jasa pendidikan. Yang ketiga, sasaran dari jasa pendidikan itu konsumennya langsung, bukan ke pasarnya, tapi secara langsung ke pelanggan atau konsumen. Yang keempat yaitu nilai sepanjang hidup pelanggan. Jadi menjalin hubungan jangka panjang dan menciptakan hubungan yang erat terhadap pelanggan. Terus yang kelima, adanya dialog dua arah. Jadi antara pelanggan dengan jasa pendidikan relasional itu menjalin komunikasi yang baik. Yang keenam itu adanya penyesuaian terhadap pelanggan. Jadi jasa pendidikan itu menyesuaikan
kebutuhan dari pelanggan. Nah, untuk selanjutnya ialah tujuan dari pemasaran relasional. Ini ada beberapa pendapat. Di antara tujuannya itu untuk membangun dan mempertahankan pelanggan yang menguntungkan bagi perusahaan pada waktu yang sama. Oke, baik. Selanjutnya ialah tujuan dari pemasaran relasional. Nah, tujuan utama dari pemasaran relasional ialah untuk membangun dan mempertahankan pelanggan yang komit, yang menguntungkan bagi perusahaan, dan pada waktu yang sama dapat meminimumkan waktu dan usaha yang dikeluarkan untuk pelanggan yang kurang menguntungkan. Jadi, antara pelanggan dengan jasa pemasaran relasional itu saling menguntungkan, dapat memberi manfaat antara yang satu dengan yang lainnya dengan cara ya seperti meminimumkan waktu dan usaha yang dikeluarkan agar dapat menghasilkan keuntungan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh saudari Iza. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu poin C dan D. Poin C adalah model pemasaran jasa pendidikan. Nah, model di sini adalah menarik mendistribusikan produk dengan mudah dan tetap memegang prinsip kepuasan pelanggan. Dalam model pemasaran jasa pendidikan ini ada unsur utama dalam pemasaran, yaitu ada 3. Yang pertama, unsur strategi persaingan. Yang kedua, unsur taktik pemasaran. Yang ketiga, unsur nilai pemasaran. Berdasarkan definisi di atas, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pendidikan itu sebagai produk jasa yang tidak berwujud akan tetapi tidak memenuhi kebutuhan konsumen yang diproses, di mana proses yang terjadi merupakan interaksi antara penyedia jasa dan pendidikan harus selalu melakukan update pada sisi kualitas. Berdasarkan karakteristik tersebut, maka jasa pendidikan mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, lebih bersifat tidak berwujud. Yang kedua, produksi dan konsumen bersamaan waktu. Yang ketiga, kurangnya memiliki standar dan keseragaman. Yang berikutnya ada poin D, yaitu kunci sukses pemasaran jasa pendidikan. Dalam strategi ini ada kuncinya. Yang pertama, memperbarui jasa pendidikan yang ditawarkan. Yang kedua, melokalisasi sistem titik pelayanan jasa pendidikan. Yang ketiga, melakukan kontrak jasa pendidikan. Yang terakhir ada menentukan nilai strategi jasa pendidikan bagi pelanggan jasa pendidik tersebut. Jadi agar pendidikan itu pemasarannya lebih ramai lagi, itu tidak hanya loko-loko tetapi ada taktik atau strateginya atau kunci supaya pemasaran itu bisa laris dan terkenal dalam penyampaian masalah pendidikan tersebut. Mungkin cukup sekian dari kelompok 3. Apabila ada pertanyaan boleh ditanyakan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.